Seorang pria muda asal Bekasi di Kamboja setelah ginjalnya diambil paksa. Tercatat 122 warga negara Indonesia menjadi korban penjualan organ di wilayah Kamboja. Diketahui perbudakan modern adalah pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia, seperti perdagangan manusia, kerja paksa, bahkan eksploitasi anak. Korbannya kehilangan dan martabat sebagai manusia, khususnya perempuan, anak, hingga pekerja migran. Hai, halo semuanya. Kenalin, aku Rika Nur Syafitri. Aku Vista Nadifa. Kami dari kelompok 3 Diksil Dikwar. Nah, kali ini kami akan membuat video penugasan PJBL dan kelompok kami mengangkat tema tentang perbudakan modern. Tapi sebelum ke pembahasannya, kami mau cari tahu dulu nih pengetahuan KMPKU terhadap perbudakan modern. Yuk kita cari respondennya. Let's go. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh. Kenapa? Oke, kita dari kelompok 3 Diksil Dikwar. Nah, di sini kita mau cari tahu pengetahuan KMPKU terhadap perbudakan modern nih Kak. Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira seberapa tahu sih Kakak tentang perbudakan modern ini? Oh, kalau aku sih cukup tahu ya, tapi kurang paham secara detailnya gitu sih. Kalau aku Oke. gitu. Nah, kalau kamu sendiri udah tahu belum? Untuk perbudakan modern ya, mungkin kalau ke modern tuh kayak perpeloncoan yang gitu mungkin, tapi untuk kayak lebih dalamnya saya kurang tahu juga Ya, sih. belum pada tahu Ya. ya detailnya. Oke. Perbudakan manusia bukanlah hal yang hanya terjadi di masa lalu. Modus-modus seperti ini tetap terus berkembang, bahkan semakin canggih. Banyak orang yang tak menyadari bahwa perbuatan ini yang mengikat kebebasan antara mereka. Jutaan pekerja migran Indonesia diperbudak di luar negeri. Mereka jadi korban perdagangan orang yang dikirim oleh sindikat perdagangan orang di tanah air. Awalnya, mereka dijanjikan bekerja sebagai staf pemasaran di Thailand. Namun kenyataannya, mereka dipaksa bekerja di perusahaan penipuan online di Myanmar. Mereka disekap, diancam, dan disiksa jika tidak memenuhi target. Nah, kalian udah lihat video tadi kan? Video tadi merupakan bentuk dari perbudakan modern tepatnya di Kamboja. Beberapa waktu belakangan menguap kasus pekerja Indonesia yang bekerja di Kamboja, di mana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, tidak diberi gaji, bahkan sampai kehilangan nyawa. Hal ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Dari sisi pendidikan Pancasila, praktik perbudakan modern merupakan pelanggaran terhadap sila-sila berikut. Pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilanggar karena para korban diperlakukan dengan tidak manusiawi, tanpa hak, dan dipaksa untuk hidup dalam ketidakadilan. Sementara itu, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diabaikan karena kelompok rentan tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan sosial yang setara, terutama buruh imigran dan anak-anak korban eksploitasi. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menuntut agar semua warga negara, termasuk korban perbudakan, diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta dilindungi martabat dan hak-haknya oleh siapa lagi selain negara. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus seperti ini jelas melanggar beberapa undang-undang dasar dan hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi kita. Pasal 28I dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa semua orang berhak bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Begitu juga dengan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk perbudakan. Perbudakan dalam bentuk apapun termasuk pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Dan kita semua memiliki hak untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain terhadap perbuatan yang merendahkan ini. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita harus berhati-hati dan jangan mudah tergiur atas pekerjaan yang mudah menggiurkan. Kita harus pastikan dahulu bahwa pekerjaan yang kita terima itu jelas dan sah secara hukum. Nah, jadi gimana nih setelah nonton video yang udah kita tunjukin? Wah, ternyata perbudakan modern itu tidak hanya tadi perpeloncoannya, ternyata lebih banyak lagi gitu. Kayak contoh perbudakan modern itu. Jadi kita juga jadi lebih tahu. Oke, kalau kamu? Aku juga jadi lebih tahu secara detailnya lagi, jadi nggak cuma di yang aku tahu sekilas-kilas aja gitu. Oke, jadi udah pada paham ya? Iya, udah banget. Makasih ya. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih.